Kalau ya kembali lagi itu kalau tidak baik jangan diikuti. Apalagi kan banyak orang yang misalkan punya teman ya, punya teman 2 atau 3 orang nih. Terus dia itu terpaku misalkan, "Ih bagus gak ya ini buat aku?" Mentang-mentang kata temannya bagus, "Iya bagus bagus." Padahal belum tentu bagus kan, dipaksain jadi jelek kayak gitu. Terus misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mastaka Mari sharing di perpustakaan bareng saya Nani dan Desi. Alhamdulillah Desi, kita sekarang ada di satu frame lagi. Iya, Masih di betul. segmen yang sama, yaitu segmen baca yuk. Di segmen kali ini sama dengan segmen yang sebelumnya, bahwa kita di sini mereview buku ya, tidak mendatangkan penulis asli, dan adapun opini yang disampaikan sama kita itu hanya opini kita terkait dengan buku yang kita baca, dan buku mungkin apa yang kita rasakan setelah membaca buku seperti itu ya Teh Desi ya. Seperti itu. Dan kita akan mereview buku apa nih Teh Desi hari ini? Nah, buku yang kita review adalah Jangan Cemas, Kurangi, Relakan, Tinggalkan. Kamu review masa ditinggalkan. Bahasa ini mungkin bahasa yang familiar ya di kalangan Gen Z. Biasanya kurangi, relakan, tinggalkan. Apakah ini berhubungan dengan cinta? Bisa masuk ke cinta, kehidupan segala macam. Kehidupan segala macam. Ya. Berarti buku semacam mungkin motivasi dari kita penulisnya. Ya. Boleh dong perkenalkan dulu penulisnya? Penulisnya itu adalah Sunmyo Masuno. Wah, kayak orang Tiongkok ya? Orang ya? orang Cina gitu apa ya, pokoknya dia itu seorang pendeta. Pendeta Buddha. Kita akan coba mereview buku ini ya. Kenapa sih Teh Desi? Nah, mulai dari pertanyaan, kenapa Selalu berawalan dengan memilih buku ini untuk kita review? Ya, memilih buku ini itu karena apa? Karena sering merasa cemas tentunya. Cemas dalam segala hal dah. Pokoknya banyak yang saya cemaskan ya untuk kedepannya, masa depan seperti apa nih yang akan masa depan masa depan sendiri, masa depan anak juga. Karena udah punya anak kan pasti ya selalu merasa pendidikan anak kita seperti apa di masa datang. Iya gitu. Pokoknya banyaklah hal-hal yang dikhawatirkan. Nah, setelah baca itu apakah terjawab? Ada, tentunya ada. Setiap membaca buku ya, ketika ada hal-hal yang saya pertanyakan itu pasti ada jawaban, walaupun mungkin ya itu perlu proses tentunya. Tidak mungkin udah dibaca langsung cuman ada jawaban yang harus saya lakukan. Oh seperti ini. Setelah membaca buku ini tuh kayak ketika kita punya kecemasan, punya kekhawatiran, harus dilakukan ini loh, kita harus melakukan seperti ini. Jadi ada kalau boleh Teh Desi menilai gaya si penulisnya itu bagaimana? Apakah mudah dipahami cara penyampaian bukunya atau seperti apa? Mudah. Di sini tuh juga ada contoh-contohnya gitu. Maksudnya contoh dari perilaku lah. Seperti ketika cemas, mengkhawatirkan sesuatu dijelaskan. Harus seperti ini dia jelaskan. Oh, jadi bukan hanya teori tentang kecemasan. Ya, tapi ini buku itu si penulisnya itu menerangkan tentang dirinya juga. Maksudnya kayak jangan cemas, kurangi relakan ini tuh diberikan contoh apa dari dia gitu. Jadi dia cara dia menghadapi kecemasannya sendiri itu dituangkan oleh dia di sini. Dan mungkin karena pengalaman itu itu sudah mengalami fase yang ini udah berhasil nih dia gitu ya, seperti itu. Jadi pengalaman dianya tuh beneran ada di sini. Gitu. Boleh nggak Teh Desi ceritakan mungkin ada satu yang menarik dari buku ini buat Teh Desi apa? Yang menarik itu ya tentang dia tuh bilang ada, jadi kita tuh nggak boleh menipu diri kita, tidak boleh menipu diri sendiri dengan Emang siapa yang mau menipu diri sendiri? Ada banyak orang yang seperti membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti kayak aduh dia mah udah bisa ini, udah seperti ini, udah punya ini punya itu. Nah, itu kan membandingkan tapi bukan menipu diri sendiri kan? Ya, itu di sini tuh dituangkannya seperti itu. Jadi kalau di sini dibilangnya menipu diri sendiri itu ada apa saja, misalkan contohnya enggak? Ya seperti berpura-pura bahagia juga berpura-pura. Misalkan dia tuh sebenarnya tuh kayak merasa cemas tetapi dia terlihat yang penting kita sama lah kayak orang lain. Orang lain
kaya, saya juga harus terlihat Nah, kaya. Orang lain itu kan bahagia, benar saya juga sendiri, harus kan? terlihat bahagia. Jangan seperti itu. Jadi kalau begitu apa yang katanya yang harus dilakukan? Pokoknya mah di sini tuh kalau ketika seperti itu kita harus percaya diri dulu, percaya diri sendiri, jangan terpaku kepada orang lain. Terus juga jangan seolah-olah apa yang orang lain bicarakan diikuti oleh kita. Tidak. Jadi belum tentu apa yang orang lain nilai itu tuh baik untuk kita kan. Jadi jangan terlalu terpaku ke orang lain. Ada orang-orang yang dari segi apa misalkan meminta pendapat kan kepada orang lain, ternyata karena orang lain memberikan pendapat seperti itu, ya udah diiyahkan, diikuti, padahal kan belum tentu itu baik untuk dirinya. Jadi kita harus percaya diri, harus bisa menjadi diri sendiri, jangan karena orang lain seperti itu ya udah kita ikuti gitu. Jangan, belum tentu orang lain bagus seperti itu bagus untuk kita. Nah, gitu. Makanya tidak boleh menipu diri sendiri. Tapi kan kadang juga begini ya, kita tuh suka merasa bagus juga kan kita mendapat penilaian dari orang lain. Betul. Ya, karena kita juga kan butuh proses untuk merubah diri sendiri ke arah yang lebih baik kan. Nah, kalau kalimat itu dengan yang tadi gimana? Boleh kita tentunya ya menerima pendapat orang, penilaian orang, tetapi kembali lagi, apakah pendapat itu baik? Apakah pendapat itu tidak baik? Kan ada beberapa orang ya yang memberikan pendapat itu ya asal saja, tetapi ternyata itu menyeleweng gitu, tidak baik gitu. Nah, masa kita harus menerima gitu ketika itu tidak baik ya? Jangan gitu. Selama tidak baik diambil pendapat orang lain itu ya. Jadi kita harus tetap percaya pada diri sendiri. Oke. Selain yang tadi yang menurut Teh Desi menarik, apalagi nih? Jangan menipu diri sendiri itu tadi ya. Ya, di sini juga ada tentang kita tuh harus selalu bersyukur. Oh, itu biasanya general ya di mana-mana motivasi itu ada sih kayak gitu. Bersyukur. Harus bersyukur. Ya gimana lagi gitu, harus bersyukur. Terima apa adanya. Harus apa yang kita jalani hari ini tuh harus kita syukuri. Ya, harus selalu juga mengingat bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu tentunya dari Allah kan, gitu ya, dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu bersyukur tentang hal apapun yang kita dapatkan. Di sini juga poinnya ada ya. Jadi di setiap buku motivasi memang bersyukur itu harus selalu. Ketika kita down, kita bersyukur. Sekecil apapun kan, disyukuri kan ya. Kita nggak punya uang tapi masih bisa makan, bisa beli ini, beli itu. Iya bener ya. Gimana kalau punya uang banyak tapi nggak bisa makan? Nah, ininya tenggorokannya sakit. Kan? Makanya kita harus selalu sekecil apapun rezeki atau apapun itu harus disyukuri. Iya. Kalau teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih sedang galau, sedang depresi dan lain-lain, cocok nggak baca buku kayak gini? Cocok ya. Cocok juga di sini ada tentang bagaimana mengurangi rasa cemas. Jadi kita tuh harus bukan waspada mungkin ya, tapi ya kecemasan pasti ada kan, tapi jangan terlalu mengkhawatirkan. Di buku ini diceritakan nggak ciri-ciri kecemasan, misalkan yang kan kalau cemas ada levelnya mungkin ada nggak di situ? Misalkan ini memang yang normalnya seperti apa harusnya gitu? Nggak, di sini nggak dijelaskan. Jadi ini mah cuma memang untuk dia mengatasi secara dia aja. Sebenarnya ini banyak banget ya tentang poin-poinnya juga, bagaimana kita untuk tidak gelisah. Ya, ada banyak. Terus juga bagaimana kita melawan perasaan. Tuh ini juga ya ada. Pokoknya tentang jangan kita terbelenggu oleh perasaan. Jatuh cinta juga kan jangan terlalu terbelenggu. Nanti sakit. Terbelenggu dengan cinta. Tidak boleh. Terlalu bucin ya. Jangan terlalu bucin. Nanti kalau patah sakit. Tapi yang menariknya adalah tadi ya, bahwa kita itu harus menerima diri apa adanya dulu, pede dulu saja gitu. Menerima apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita gitu ya. Dengan kayak gitu ya berarti ya inilah kekurangan kita, tetapi bukan berarti kita kalau kata sudah mah abung kena orang kieu sok aya nih ya kayak gitu ya. Ada. Abung kena urang mah kieu gitu, enggak mau mengikuti aturan misalkan kayak gitu. Ya, sebenarnya jangan juga tidak mengikuti aturan ya, tetapi ketika aturan itu baik ya harus kita ikuti gitu. Tapi kalau tidak baik jangan diikuti. Tapi kan banyak orang yang misalkan punya teman 2 atau 3 orang nih, terus dia tuh terpaku misalkan bagus gaya ini buat aku, mentang-mentang kata temannya bagus
iya bagus padahal belum belum tentu bagus kan, dipaksain jadi jelek gitu. Terus misalkan padahal itu bagus, kata temannya ih enggak suka, nggak boleh, ini mah gini malah diikutin padahal itu adalah yang terbaik misalkan. Di buku ini diceritakan ya bagaimana kalau kita merubah mindset diri sendiri gitu ya. Katakan kan kita udah terlanjur down misalkan ya, terlanjur tidak percaya dengan diri sendiri. Adakah di sini di buku diceritakan bagaimana untuk mengangkat itu gitu biar kita jadi percaya dengan diri sendiri gitu. Iya itu kan kita jadi harus di sini tuh diceritakan bahwa ketika kita down kita harus melihat bahwa oh ternyata diri kita tuh baik loh. Yang tadi ya, bersyukur dulu. Disyukuri bahwa oh ternyata kita itu bisa loh seperti orang lain. Di sini tuh juga kayak seolah-olah apa ya, pada diri kita tuh harus ditanamkan bahwa yuk kita tuh bisa gitu. Yuk kita itu bisa untuk seperti orang yang jangan terbaik, saya yang terbaik. Seringkan ucapkan terima kasih pada diri kita. Bilang juga maaf juga kepada diri kita. Bukan berarti terima kasih itu sama maaf itu harus ke orang lain terus ya. Enggak. Gitu. Iya. Bisa untuk diri kita. Ketika kita down ya, kita mengalami patah hati misalkan atau merasa kita itu sedang di bawah terpuruk, kita harus bilang ke diri kita maaf untuk semuanya. Terima kasih sudah mau berjuang. Itu tuh bagus untuk meningkatkan energi positif kita. Itu sih jarang sih. Saya juga jarang kayak gitu. Makanya kayak ketika kita merasa terpuruk ya, banyak hal-hal yang masuk nih ke diri kita. Oh, kamu gini, penilaian orang kan ya. Kita tuh rangkul diri kita, Bu. Yuk, ucapkan terima kasih pada diri ini. Telah mau berjuang sampai detik ini, sampai fase ini udah mau berjuang ke diri kita, bilang terima kasih, maaf untuk kelelahannya, maaf untuk segala hal-hal yang negatif. Nah, itu akan menimbulkan positif kita. Luar biasa. Di judul kan ada kalimat kurangi, relakan, tinggalkan. Nah, maksudnya itu kurangi, relakan, tinggalkan itu tinggalkan hal-hal yang negatif. Kalau kurangi ya misalkan kita tidak mungkin langsung tinggalkan dong. Pasti kita ada fase di mana kurangi dulu sedikit. Terus udah dikurangi, relakan itu kayak ini nggak baik nih, kita harus relakan. Yang baik nggak baik kita tapi masih menempel di diri kita misalkan ya. Kurangi sedikit, kemudian relakan tuh belajar kayak ya udah nih nggak apa-apa. Nanti kan kalau udah kita merasa tenang, udah kayak oh iya bisalah kita baru tinggalkan. Luar biasa, buku yang sangat baik menurut kita ya. Ini pendapat kita. Iya betul. Tentunya opini kita ya. Oke deh, kalau begitu Teh Desi, terima kasih banget bukunya. Mudah-mudahan ini buku menginspirasi buat kita semua. Dan oh iya, kita mau promosi perpustakaan dong. Bagian Teh Desi yang promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan Kabupaten Sukabumi tentunya ada di Gelanggang Cisaat. Kita juga punya UPP ya, ada di 3 titik yaitu UPP Cicurug, UPP Pelabuhan Ratu dan UPP Surade. Buku ini pun ada terdapat di 4 perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Di UPP ada ya. Pokoknya jangan lupa jika kalian ingin merasa diri lebih baik, tidak merasakan cemas, yuk baca buku ini di perpustakaan tentunya. Yang belum jadi anggota perpustakaan silakan gabung di mastaka.diarpuskapsukabumi.id. Silakan gabung di situ, nanti teman-teman sudah dapat langsung kartu digitalnya gitu ya. Iya. Lalu bagaimana untuk pinjamnya? Nanti silakan datang ke sini bawa kartu digitalnya langsung gitu ya. Kemudian teman-teman semua kalau mau cek buku dulu, ketersediaan buku yang ada di kita, silakan di sitomatperkasa.diarpuskapsukabumi.id-nya. Cek deh buku ini ada apa enggak, kali saja takutnya nanti buku ini lagi dipinjam gitu ya. Bisa dicek ya. Bisa dicek di sitomatperkasa.diarpuskapsukabumi.id gitu teman-teman semuanya. Dan kalau mau baca-baca buku digital di rumah yang lagi bosan-bosan dan tidak bisa datang ke perpustakaan untuk baca buku, silakan unduh buku digitalnya di budicentil.diarpuskapsukabumi.id. Begitu teman-teman semuanya. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe Ngejat channelnya. Nanti kita akan review buku-buku lagi. Khusus di bulan Ramadan mungkin kita akan lebih sering review buku karena memang kita biar tidak bosan gitu ya di YouTube-nya. Jadi kita nge-review bukunya lebih banyak gitu. Tapi nanti mungkin setelah bulan Ramadan kita mungkin akan
harus segmen-segmen ada, lain yang lebih iya. menarik begitu teman-teman Harus lebih semua. menarik dari ini ya. Iya dong. Ada lagi yang disampaikan Teh Desi, mungkin closing statement nih buat sahabat pustaka terkait dengan buku atau hal lain. Terakhir ya untuk kita semua, tentu untuk saya pribadi, tetaplah menjadi diri sendiri, tetap jadi diri sendiri, jangan terpaku kepada orang lain. Ketika mendapatkan statement orang lain yang jelek tentang kita, rangkul diri kita untuk menjadi tetap positif. Ah, so sweet. Demikian sobat pustaka, sharing terkait dengan review buku. Jangan cemas, kurangi, relakan, dan tinggalkan. Jangan lupa yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa membaca buku jadi anak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita wujudkan Sukabumi sejahtera.